Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destiana Era Arianti. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Penggunaan tarif keseluruhan pabrik atau departemen mengasumsikan pemakaian sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. Pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, setiap kali suatu unit diproduksi, asumsi ini masuk akal. Akan tetapi, bagaimana jika terdapat aktivitas yang tidak berkaitan dengan jumlah unit? Maka, pengguna tarif tersebut tidak tepat karena dapat menyebabkan penyimpangan pada biaya produk. Sebagai contoh, aktivitas penyetelan peralatan. Biaya penyetelan terjadi setiap satu batch produk diproduksi. Satu batch mungkin terdiri atas 1.000 atau 10.000 unit, dan biaya penyetelan batch tersebut adalah sama. Semakin banyak penyetelan dilakukan, biaya penyetelan akan meningkat. Jadi, penggerak aktivitas penyetelan adalah perintah penyetelan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai activity driver atau penggerak aktivitas. Activity driver adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek biaya lainnya. Activity driver terdiri atas dua, yaitu 1. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver. 2. Penggerak aktivitas tingkat non-unit atau non-unit level activity driver. Penggerak aktivitas tingkat unit merupakan faktor-faktor yang mengukur konsumsi aktivitas tingkat unit berdasarkan produk dan objek biaya lainnya. Sedangkan penggerak aktivitas tingkat non-unit merupakan faktor-faktor yang mengukur konsumsi aktivitas tingkat unit berdasarkan produk dan objek biaya lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman produk atau product diversity. Selain keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan, keanekaragaman produk juga menjadi penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Product diversity berarti produk menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan berbeda. Sebagai contoh, perbedaan pada ukuran produk, kerumitan produk, waktu penyetelan besarnya batch dapat menyebabkan produk menggunakan overhead pada tingkat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Enia Salsabila. Saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi. Berikut adalah data lengkap Bellring tentang aktivitas overhead yang membentuk jumlah biaya overhead. Seperti pada tabel yang dapat kita lihat, terdapat beberapa bagian pada aktivitas overhead seperti unit yang diproduksi per tahun, biaya utama, jam TKL, jam mesin, proses produksi, dan jumlah perpindahan pada telepon nirkabel dan reguler. Terdapat juga tabel biaya aktivitas yang dalam aktivitasnya meliputi penyetelan untuk setiap batch, penanganan bahan baku atau pemindahan batch, daya atau penggunaan mesin, dan pengajuan yang seluruh totalnya merupakan aktivitas akhir dari ukuran penggunaan aktivitas. Dari data tersebut dapat kita analisis sebagai berikut. Aktivitas penyetelan dan penanganan bahan baku atau pemindahan batch digerakkan oleh jumlah proses produksi dan jumlah pemindahan atau penggerak tingkat non-unit. Aktivitas daya dan pengujian digerakkan oleh jam mesin dan jam tenaga kerja langsung atau penggerak tingkat unit. Aktivitas non-unit mewakili 50% dari jumlah biaya overhead atau presentasi yang signifikan. Rasio konsumsi untuk kedua produk adalah sebagai berikut. Pada aktivitas overhead, penyetelan
dalam telepon nirkabel adalah 0,67, sedangkan telepon reguler adalah 0,33 pada proses produksi. Penanganan bahan baku pada telepon nirkabel adalah 0,67, sedangkan telepon reguler adalah 0,33 pada perpindahan. Daya atau penggunaan mesin pada telepon nirkabel adalah 0,10, sedangkan telepon reguler adalah 0,90 pada jam mesin. Pengujian pada telepon nirkabel adalah 0,10, sedangkan telepon reguler 0,90 pada jam tenaga kerja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Maihati. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Penyelesaian masalah distorsi biaya. Masalah distorsi biaya dapat diselesaikan dengan menggunakan tarif aktivitas. Datanya terdapat pada tabel pertama dan kedua. Tarif penyetelan 120.000 dibagi jumlah dari proses produksi sebanyak 30 proses. Hasilnya 4.000 proses. Tarif penanganan bahan baku 60.000 dibagi jumlah dari perpindahan sebanyak 90 perpindahan. Hasilnya 666,67 perpindahan. Tarif penggunaan mesin 100.000 dibagi jumlah dari jam mesin sebanyak 50.000 jam mesin. Hasilnya 2 per jam mesin. Tarif pengujian 80.000 dibagi jumlah dari jam tenaga kerja langsung sebanyak 100.000 jam tenaga kerja langsung. Hasilnya 0,80 per jam tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya per unit dengan menggunakan tarif aktivitas. Biaya utama nirkabel sebesar 78.000, reguler sebesar 738.000. Biaya overhead. Penyetelan nirkabel sebesar 80.000, 4.000 dikali 20 proses produksi nirkabel. Untuk yang reguler sebesar 40.000, 4.000 dikali 10 proses produksi reguler. Penanganan bahan baku nirkabel sebesar 40.000, 666,67 dikali 60 jumlah perpindahan nirkabel. Untuk yang reguler sebesar 20.000, 666,67 dikali 30 jumlah perpindahan reguler. Penggunaan mesin sebesar 10.000, 2 dikali 5.000 jam mesin nirkabel. Untuk yang reguler sebesar 90.000, 2 dikali 45.000 jam mesin reguler. Pengujian nirkabel sebesar 8.000, 0,80 dikali 10.000 jam TKL nirkabel. Untuk reguler 72.000, 0,80 dikali 90.000 jam TKL reguler. Kemudian hitung jumlah semua biaya, lalu dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Setelah itu kita akan mengetahui berapa biaya per unitnya atau tarif aktivitas. Terdapat perbandingan biaya produk berdasarkan fungsi dengan aktivitas. Dapat disimpulkan bahwa pertama, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas merefleksikan pola konsumsi overhead secara lebih baik, sehingga biaya lebih akurat dari pembebanan biaya berdasarkan fungsi. Kedua, dalam lingkungan yang memiliki keanekaragaman produk, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas lebih akurat, dan keputusan dapat dibuat berdasarkan fakta yang benar.